Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aufa Azkan Nusyifa. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5C dengan NIM 22810288. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah ilmu bayan. Jadi teman-teman, di sini saya akan bahas dua konsep penting dalam ilmu balaghah, yaitu ada atibak dan al-muqabalah. Nah, apa itu atibak? Atibak adalah gaya bahasa yang menggunakan dua kata yang maknanya berlawanan dalam satu kalimat. Tujuannya itu adalah untuk mempertegas makna dan membuat kalimat itu tuh lebih menarik. Contohnya seperti kata siang dan malam, terus hidup dan mati, terus ada kuat dan lemah. Nah, itu tuh maknanya itu berlawanan, tapi maknanya berlawanan dalam satu kalimat seperti itu. Terus ada lagi contoh dalam Quran surat Az-Zumar ayat 93 yang berbunyi hal yastawi ladzina la ya'lamuna waladzina la ya'lamun. Artinya itu, apakah sama orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Nah, di sini kata tahu dan tidak tahu ini adalah kata-kata yang berlawanan dan penggunaannya itu mempertegas orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis atibak. Jadi atibak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada tibak ijabi dan tibak salbi. Nah, tibak ijabi ini adalah jadi positif gitu. Jadi kalau misalkan tibak ijabi itu ada dua kata yang berlawanan, tetapi tidak ada kata bukan atau tidak gitu dalam kalimat tersebut. Contohnya itu dalam surat Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, kamu mengira mereka bangun padahal mereka tidur. Nah, kata bangun dan tidur itu saling berlawanan, tetapi di situ tidak ada kata negatif atau tidak ada kata tidak dan bukan. Nah, seperti itu. Itu adalah tibak ijabi. Nah, yang kedua itu ada tibak salbi. Nah, kalau tibak salbi ini dua kata yang berlawanan, tetapi salah satunya itu ada unsur negatif, seperti kata tidak dan bukan gitu. Contohnya itu dalam surat Az-Zumar ayat 9. Di situ tuh artinya apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu. Nah, di situ tuh ada kata tahu dan tidak tahu. Nah, ada kata tidak kan di situnya. Di situ tuh mengandung unsur negatif. Makanya tibak salbi itu cirinya ada kata negatif, seperti kata tidak dan bukan gitu. Lalu yang selanjutnya ini tuh ada al-muqabalah. Nah, apa itu al-muqabalah? Jadi kalau atibak itu hanya melibatkan satu pasangan kata yang berlawanan. Nah, kalau al-muqabalah ini tuh lebih kompleks karena melibatkan banyak pasangan kata yang saling berlawanan. Contohnya itu dalam surat Al-Hadid ayat 23. Agar kamu tidak bersedih atas apa yang hilang darimu dan tidak terlalu senang atas apa yang diberikan kepadamu. Nah, di sini tuh ada dua pasangan kata yang saling berlawanan.
Kayak contohnya tuh kata bersedih. Nah, itu pasangannya tuh bergembira. Terus ada lagi kata hilang dan diberikan. Dalam kalimat ini, agar kamu tidak bersedih atas apa yang hilang darimu dan tidak terlalu senang atas apa yang diberikan kepadamu. Nah, itu kan dua kalimat yang maksudnya berbeda, tetapi itu saling berlawanan gitu loh. Nah, itu tuh dinamakan al-muqabalah. Nah, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan mengenai perbedaan atibak dan al-muqabalah. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi kalau misalkan atibak itu tuh gaya bahasa yang menggunakan dua kata berlawanan maknanya dalam satu kalimat. Sedangkan kalau al-muqabalah itu tuh gaya bahasa yang menggunakan dua atau lebih pasangan kata berlawanan makna dalam satu kalimat. Jadi kalau misalkan atibak itu tuh hanya melibatkan satu pasangan kata. Nah, kalau misalkan al-muqabalah itu tuh melibatkan dua pasangan kata atau lebih gitu yang saling berlawanan. Nah, kalau misalnya atibak itu dia tuh lebih sederhana, fokusnya itu pada satu kontras aja. Sedangkan kalau al-muqabalah itu tuh lebih kompleks, melibatkan banyak pasangan kata. Contohnya itu kayak tadi kan siang dan malam. Nah, itu tuh kayak dua pasangan kata yang saling berlawanan makna gitu loh dalam satu kalimat. Jadi aku ulangi lagi buat kesimpulannya, dari penjelasan tadi mengenai atibak dan al-muqabalah. Jadi atibak itu gaya bahasa yang sederhana melibatkan satu pasangan kata berlawanan untuk menegaskan makna. Nah, kalau al-muqabalah itu adalah gaya bahasa yang lebih kompleks, melibatkan dua atau lebih pasangan kata berlawanan untuk menciptakan sebuah keseimbangan dan keindahan dalam sebuah kalimat atau ilmu balaghah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan atau yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.